Halo, jumpa lagi dengan Pak Paulus. Dalam belajar hari ini, salam sehat dan tetap semangat. Materi prakarya kali ini adalah kerajinan bahan lunak alam. Beberapa kerajinan bahan lunak alam akan diuraikan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama adalah kerajinan keramik, asal kata keramos, dari bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Mengapa tanah liat? Karena tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Berikutnya adalah bahan produksi pembuatan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan adalah tanah liat. Anak-anak perhatikan, ini adalah tanah liat yang sudah diproses sedemikian rupa. Sedangkan alat produksi pembuatan kerajinan keramik di antaranya adalah butsir, kawat atau benang pemotong tanah, spon, rol kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Beberapa contoh kerajinan keramik di antaranya cangkir dan vas, botol, teko dan vas hias, serta hewan lucu. Proses pembuatan kerajinan keramik menggunakan beberapa teknik, di antaranya teknik pijit tekan. Pada teknik ini, pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Teknik pilin dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Teknik lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Ini adalah gambar bentuk silinder. Tanah yang sudah dirol dipotong persegi dan digulung membentuk silinder. Sedangkan yang ini adalah bentuk persegi. Tanah yang sudah dirol dipotong persegi dan dirapatkan masing-masing sisinya. Berikutnya adalah teknik cetak. Teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan dan cetak basah dengan teknik cor. Gambar ini menunjukkan teknik cetak cor, proses cetak basah dengan teknik cor. Teknik putar menggunakan alat putar kaki dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris.
Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu kerajinan kulit. Bahan kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan kulit adalah pahat khusus kulit, plong atau pembolong kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Gambar berikut merupakan contoh kerajinan kulit yang berupa tas, sepatu, dan gunungan wayang kulit. Adapun langkah-langkah proses pembuatan kerajinan kulit. Yang pertama, kulit dikerok, dicuci, dan dijemur. Yang kedua, kulit setelah dikerok, dicuci, dan dijemur. Berikutnya adalah kulit diberi warna dasar dan ditata dengan pahat mengikuti pola. Langkah yang keempat, kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit. Yang kelima, wayang kulit Kresna sudah siap dimainkan. Ini adalah salah satu contoh proses pembuatan kerajinan kulit dalam pembuatan wayang kulit. Baiklah anak-anak, kita masih melanjutkan. Untuk yang ketiga, kerajinan adonan tepung. Bahan yang digunakan adalah tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan atau cat poster, akrilik, dan semprot clear. Nah, sedangkan yang ini adalah bahan pendukung lainnya, adalah peniti bros, gantungan kunci, dan magnet. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan adonan tepung diantaranya adalah baskom, mangkok, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, triplex, dan waslap. Ini adalah contoh kerajinan bahan adonan tepung. Coba anak-anak perhatikan nanti sebagai contoh dalam tugas mandiri. Nah, anak-anak, berikut adalah proses pembuatan kerajinan adonan tepung. Yang pertama, semua tepung dicampur dan dilumuri air. Yang kedua, adonan diaduk hingga kalis. Yang ketiga, adonan yang sudah jadi. Kemudian gambar yang keempat adalah tetesi warna makanan dan aduk hingga rata. Gambar yang kelima adalah adonan setelah diwarnai. Kemudian yang keenam, bentuk adonan sesuai selera, misalnya gantungan kunci berbentuk anak-anak, dan akhirnya semprot clear agar kilap dan awet.
Demikianlah materi belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.